Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Rekod sejarah stok beras 3,18 juta ton Koperasi Merah Indonesia Merdeka Pangan. Koperasi Merah Indonesia. Nah, dan juga cetak rekor sejarah gitu ya. Produksi beras tertinggi Indonesia ini. Wah. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. Di sektor pertanian, kita semua telah dikabarkan dengan kabar baik. Karena kebijakan yang selama ini dipandang sebelah mata, bahkan bukan hanya sekedar skeptis, tapi cenderung nyinyir ya, ternyata telah membuahkan hasil. Bahkan stok beras Indonesia saat ini tertinggi dalam 23 tahun terakhir, tembus lebih dari 3 juta ton. Stok kita pecah rekor hari ini 3 juta ton, dan ini tertinggi selama 20 tahun. Bukan hanya itu, setelah absen 40 tahun, Indonesia juga telah berhasil kembali meraih penghargaan dari lembaga tertinggi di dunia, yaitu FAO. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan ketahanan pangan Indonesia telah diakui secara global. Pencapaian ini memang patut dirayakan, tetapi juga harus dilihat sebagai batu loncatan untuk meraih hasil yang lebih besar. Karena ternyata saat ini Indonesia benar-benar fokus ingin membangun ketahanan pangan. Dan pangan bukan hanya sekedar beras, melainkan mencangkup berbagai komoditas penting lainnya seperti jagung, kedelai, gula, minyak sawit, ikan, daging, sayur, buah-buahan, dan lain-lain. Maka, diversifikasi pangan adalah kunci memastikan masyarakat memiliki akses ke berbagai sumber nutrisi yang sehat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis bahan pokok. Maka dari itu, timbullah pertanyaan sederhana, tapi jangan salah, pertanyaan ini bikin pusing. Jika semua komoditas pangan berhasil Indonesia produksi, apakah nanti harganya akan menguntungkan bagi para petani? Atau justru nantinya harga pangan akan murah? Kemudian, bagaimana strategi Indonesia menjaga distribusi komoditas supaya merata? Jangan sampai seperti sekarang, beberapa komoditas pangan murah di lokasi tertentu, tapi malah mahal di lokasi lain. Nah, ternyata pemerintah telah benar-benar memperhatikan masalah klasik ini, dan sekarang pun mulai dibahas. Semoga saja strategi brilian dari orang nomor 1 di Indonesia ini dieksekusi secepatnya setidaknya tahun ini. Nah, penasaran bagaimana cara pemerintah kita ingin memproduksi pangan sebanyak-banyaknya, tapi harganya pun tetap menguntungkan bagi para petani? Penasaran? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak video lengkapnya. Indonesia sudah surplus sekitar 3,1 juta ton beras. Bayangkan, jika dalam 5 tahun ke depan, kebijakan dan strategi tetap konsisten, maka beras di Indonesia akan melimpah. Tak hanya itu, Indonesia juga sedang fokus pada komoditas pangan lainnya. Ini berkah, namun juga menjadi tantangan bagi Indonesia. Produksi yang melimpah dapat menyebabkan harga anjlok, yang pada ujungnya berpotensi merugikan para petani. Kemudian, jika distribusi tidak dimanajemen dengan baik, maka tercipta ketimpangan harga. Di daerah tertentu dengan komoditas yang melimpah, harganya akan murah. Sementara di daerah lain yang pasokan komoditasnya kekurangan, harganya pun akan mahal. Tentu, ini masalah klasik yang selama ini Indonesia alami, sehingga seringkali hasil panen tidak terserap di pasar, yang pada ujungnya menyebabkan penurunan pendapatan pada petani, karena hasil panen bisa rusak atau tidak laku di pasaran. Nah, untuk masalah ini, pemerintah sudah menemukan solusi konkret, di mana nantinya semua hasil panen dari petani dijamin terserap. Siapa yang menjamin? Tentu pemerintah melalui Koperasi Merah Putih. Pemerintah telah menargetkan pembangunan sekitar 70 hingga 80 koperasi di seluruh Indonesia. Ini merupakan sebuah inisiatif strategis yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa. Koperasi yang kita canangkan, minimal 70.000 koperasi merah putih baru, kalau bisa 80.000. Katanya tak ada gunanya. Nanti di tiap koperasi itu kita bangun gudang. Berapapun hasil di desa itu akan aman, karena gudangnya ada.
Program ini sebenarnya fokus utamanya pada pengentasan kemiskinan, peningkatan akses permodalan, serta menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat hingga ke tingkat paling bawah atau ke tingkat desa. Salah satu langkah penting dalam upaya ini adalah pembangunan gudang-gudang di setiap koperasi desa untuk menyimpan hasil tani, yang nantinya dapat menjaga kualitas produk pertanian dan meminimalisir kerugian pasca panen. Fasilitas gudang nantinya akan disesuaikan berdasarkan karakteristik daerah. Gudang dengan fasilitas freezer untuk daerah pantai dan nelayan yang nantinya dapat memperpanjang masa simpan hasil tangkap. Sedangkan gudang dengan fasilitas dryer diperuntukkan untuk daerah pertanian yang sangat membantu untuk mengurangi kadar air pada hasil panen seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Tentu, ini mencegah kerusakan akibat kelembapan yang tinggi. Selain itu, salah satu tujuan utama dari Koperasi Merah Putih yaitu memperpendek rantai pasok distribusi produk dari petani atau nelayan. Selama ini, banyak petani dan nelayan yang terjebak dalam sistem tengkulak, di mana peran tengkulak seringkali merugikan mereka. Para tengkulak seringkali membeli hasil pertanian atau kelautan dengan harga yang rendah, kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi, sehingga ini mengurangi keuntungan yang diterima oleh petani atau nelayan. Oleh karena itu, koperasi berperan sebagai solusi untuk menghilangkan peran tengkulak dan menghubungkan petani langsung ke pasar. Dengan kata lain, Koperasi Merah Putih gambarannya seperti bulognya bagi seluruh komoditas pangan yang dihasilkan oleh petani maupun nelayan. Sehingga koperasi tidak hanya menyimpan, tetapi juga mengelola, mendistribusikan, dan menstabilkan harga berbagai komoditas. Kalian bisa bayangkan jika setiap desa atau koperasi siap menampung semua komoditas pangan, ditambah dengan jaminan harga yang berkualitas. Misalnya saja seperti sekarang, di mana pemerintah telah menjamin menyerap gabah dengan harga Rp6.500 di seluruh Indonesia. Selain kabar baik bagi para petani, Koperasi Merah Putih juga merupakan kabar baik bagi para pelaku industri, khususnya untuk industri menengah dan ke bawah seperti UMKM. Karena dengan tersebarnya Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia, akan tercipta map lokasi bagi berbagai jenis bahan baku yang kemudian bisa dikelola menjadi produk hilir. Sehingga dengan Koperasi Merah Putih, UMKM dapat mengetahui lokasi dan mendapatkan bahan baku dengan harga yang stabil dan terjangkau. Dengan bahan baku yang lebih mudah diakses, UMKM dapat mengembangkan produk hilir seperti makanan olahan, minuman, kerajinan, hingga produk agroindustri lainnya. Dengan ini, tercipta diversifikasi produk hilir yang nantinya dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional maupun internasional. Dengan kata lain, akses bahan baku yang terintegrasi secara otomatis akan membuat hilirisasi pertanian dan perikanan lebih mudah dieksekusi. Misalnya, ingin membuat pabrik pakan ternak skala kecil, tinggal mencari jagung di koperasi desa A. Ingin membuka usaha nugget ikan, tinggal cari koperasi di desa B. Dengan ini, Koperasi Merah Putih tidak hanya menyimpan hasil tani atau kelautan, tetapi juga berfungsi sebagai sentra pengolahan produk-produk yang bernilai tambah. Maka dari itu, dengan Koperasi Merah Putih, terbuka peluang bagi pemuda desa untuk bekerja di sektor pengolahan pangan, distribusi, dan pemasaran digital. Sehingga, desa nanti bukan hanya sebagai tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga memberikan peluang usaha bagi para pemuda yang kreatif. Nah, menurut pandangan admin pribadi, sekali lagi, pandangan pribadi, kendala utamanya nantinya pada infrastruktur dan kemampuan digital. Karena jika infrastruktur dan kemampuan digital Indonesia seperti sekarang, maka meskipun peluang besar di depan mata tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Contoh sederhananya, meski Koperasi Merah Putih tersebar di seluruh Indonesia, tetapi dengan kemampuan digital yang minim, membuat orang-orang di desa kesulitan memanfaatkan teknologi untuk memetakan komoditas. Selain itu, produk hilir dari koperasi akan sulit diserap pasar, bukan karena tidak laku atau kurang diminati, tetapi tidak tahu bagaimana cara memasarkannya secara digital. Maka dari itu, utamanya untuk para pemuda, mulailah peduli pada pengetahuan digital. Nah, bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah kalian setuju kalau dibangun Koperasi Merah Putih dengan konsep seperti yang saya jabarkan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah!
Jadi koperasi merah putih yang fungsinya juga sebagai tempat penyimpanan gitu ya, stok-stok yang mungkin bisa didistribusikan gitu. Jadi lebih teratur gitu kan. Dengan sekarang pun stok beras di Indonesia juga surplus gitu ya, yang mana mencapai produksi tertinggi dalam tempo 23 tahun katanya tuh ya. Luar biasa ya Indonesia dalam mengembangkan dan juga meningkatkan gitu ya segala bidang, dan hasilnya inilah dia gitu kan, sudah mulai terlihat gitu. Luar biasa Indonesia. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.